akar 1 dikali akar 4. Nah, sama dengan 2. Nah, kayak gitu. Itu adalah bentuk-bentuk eksperimen yang kita tuh leluasa ya. Leluasa untuk nyoba-nyoba itu. Intinya itu lebih pada coba-coba. Sih, kayak gini sih. Tapi kalau data driven nggak bisa. Kaku. Ya. Data driven itu adalah cikal bakal untuk penelitian rekayasa teknologi. Yang tadi saya bilang rekayasa teknologi tidak bisa kosongan atau coba-coba gitu nggak bisa. Tentu harus perhitungan gitu ya. Harus ada kuantitatifnya. Kemudian, Bu, apa Bu kira-kira tantangan tantangan dan etika. Nah, ini sempat saya bahas agak panjang gitu ya. Sebetulnya isu ini itu dilempar oleh Pak Nanang pertama kali. Bu Reni, Bapak Ibu dosen gitu ya, terutama yang konsentrasi konsultan gitu ya, itu ditanya sama Pak Nanang. Ngerti nggak sih kalau anak IT itu sekarang kayak makin nggak sopan gitu, apa-apa kayak tinggal nyuri gitu, apa-apa nggak bilang, apa-apa tinggal make gitu ya. Contoh kayak ini deh, contoh kayak ini yang pernah ngalami kayak gini nih, mana ya? Misalkan gini ya. Hmm. Nah, coba ya. Kenapa Bu kok dengan logo gitu? Perhatikan ya Mas Mbak. Contoh nggak ada ya. Mesti nek digoleki gak ono. Ini yang merasa dari Pemdik ya atau atau Tekno ya. Saya nggak ngomong konsultan sekarang. Saya ngomong apa? eh, Bidang yang lain ya, konsentrasi yang lain. Nemu ya saya. Sebentar ya. Yang intinya tuh gini, di dalam gambar itu mengandung watermark yang kita tahu itu harusnya bayar gitu ya. Ada tanda air itu loh, watermark mana ya? Ah, nih, perhatikan ya. Kelihatan ya Mas Mbak. Ada tulisan vector stock. Kelihatan ya. Ini kalau kamu ngambil nyuri kamu Mas Mbak. Nyuri nih, nyuri. Maling ya. Nyuri ini juga. Nih, nyuri nih. Kalau ini kamu ambil. Karena ini loh ada Pixta. Nah, ini ada watermarknya. Terus angger digawe gitu ya. Kamu kopas masukin ke inimu. Mungkin dalam hati kecil kalian, Bu norak, Bu. Kami yuk tahu lah, Bu, kalau ada watermark gitu yo nggak kita pakai. Ya kamu lah, An. Apa kabar dengan prodi lain yang nggak ngerti kayak gitu-gitu tuh. Jadi produk-produk IT ya kayak gini nih, gambar, animasi. Itu orang nyuri sesukanya, Mas Mbak. Sesukanya nyuri. Bener. Ini loh, kelihatan nggak kalian ada love pick kayak gini nih. Nyuri, Mas Mbak. Ya. Jadi kayak misalkan itu bermasalah itu etikanya. Makanya kalian diajarin etika bisnis. Salah satunya kayak gini nih, case kayak gini nih terus gimana gitu ya. Nah, ini enak watermark ya. Kalian kelihatan nggak tadi? Loh, hilang, asem. Loh, kok hilang? Hmm. Ada tanda air kayak gitu tuh. Kalian jangan nyuri, Mas. Loh, Bu, ini emang produk IT. Iyalah, emang ada gitu orang gambar gini di kertas terus di foto. Enggak ada lah. Wong ketok kotak-kotak gini pewarnaannya nggak mungkin itu pakai ini. Pakai apa istilahnya? Nggak pakai produk IT. Pasti dia beli tablet, kemudian beli pen tabletnya itu loh, stylus itu loh ya. Kayak gitu kan. Kemudian ditaruh di Google kan gitu ya. Ini kan kita lagi googling gitu kan, taruh di Google. Taruh di mana ini? Pixta Art.
Terus ini di mana? Graphic Factory. Ini taruh mana? Clip Art of. Wah, kayak gitu tuh loh. Nah, ngerti ya Mas Mbak ya. Jadi itu bagian dari ini etika Mas Mbak. Etika bagaimana kalau gambar itu kita nggak ikut punya, tapi kita apa ya, download gitu. Jadi ternyata ada salah satu apa namanya, mungkin hasil kualitatif research ya. Saya bilang kualitatif yang menyatakan kalau oh ternyata gambar-gambar yang free atau yang dihasilkan oleh AI itu rata-rata orang-orang itu ini ya langsung pakai itu. Nggak mau kulon nuwun tuh bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Inggrisnya sih kulon nuwun, bahasa Indonesianya apa ya? Minta izin. Nah, minta izin dulu tuh sama yang punya gambar gitu kan. Loh Bu, minta izinnya kemana? Ya kalau nggak ada yang kamu mintain izin, ya jangan dipakai dong. Itu kan bagian dari etika. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjut ke mana. Nah, ini etika itu bisa jadi materi yang cukup serius, Mas, Mbak, terutama mungkin di konsul konsentrasi P maupun T ya, tekno maupun PemDik gitu ya. Jadi nanti di endingnya kuliah kita ini akan ada saya nggak sepakat ya kalau diskusi paper terbaru ya karena agak lumayan sulit nyarinya gitu ya. Yang senada dengan penelitian saya banyak, tapi yang bisa diterima sama otaknya anak bisdik S1 itu nggak banyak itu loh. Itu yang agak repot gitu kan. Jadi saya cari yang paper Q1 tetapi agak lama itu ya biar kalian bisa apa namanya, mencerna itu baik-baik gitu ya. Kemudian identifikasi masalah penelitian dari tren terkini dan nanti kalian akan men-summarize 5 paper terapan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya eh, tugasnya Medpen itu semacam tumpang tindih gitu ya dengan tugasnya SW. SW itu tugasnya ngapain Mas Mbak? Kamu bikin paper. Ya, betul ya. Outputnya paper kah? Benar, Ibu. Nah, jadi kalau benar outputnya paper, terus ini juga summarize 5 paper lagi tumpang tindih. Ya udah sih, jalan aja SW-nya. Ini saya cukup saya terang-terangin aja gitu ya. Bagaimana mengerjakan ini gitu ya, apa sih istilahnya? Mencari paper yang bagus Q1 tapi kalian bisa bisa apa ya, bisa mendalami itu. Intinya gitu ya. Oke, bentar ini saya carikan papernya ya. Saya kirim ke PJ ya. Paper. Bentar, saya carikan papernya ya. Loh, mana? Aduh, di kelas mana ya? Ini kayaknya. Oh, aduh, bukan. Kelas apa ya? Kelas kelas A itu siapa ya? Kelas A itu siapa ya PJ-nya? Oh, alah, Mepen. Ha. Nah, kelas H. Ini kah? Oh iya, Teresa. Iya benar. Bukan Teresa, teman-teman. Siapa ya minta papernya ya? Aku kok lali, gurun tak kirim berarti ya. Nah. Saya carikan dulu ya, lupa saya. Paper. Ini Aljoma.
Ini ya, saya kirim ke Mbak Zuliani sama Mbak Nadia ya. Mana. Mbak Nadia. Kanan sih. Nah, ini ya, saya kirim. Silakan nanti bisa dicek. Oke, sudah saya kirim, ditunggu aja. Insya Allah nyampe ya. Ini, saya bahas ya. Ada paper, saya suka banget sama paper ini ya. Awal pertama saya dikenalin, ini paper tahun nggak enak memang, 2016 ya. 9 tahun yang lalu. Cuman, apa namanya ya, menurut saya tuh paper yang enak banget dibaca tuh ini. Ini salah satu paper yang paling enak pernah saya baca itu ini. Ya. Ini intinya adalah mahasiswa itu ketagihan smartphone. Ya. Dia survei ke 416 mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya, katakan gitu ya, di UNESA. Cuman 400 ya, arek bisdik angkatanmu 500, guys. Ngene sok dadi paper ki 1 ya. Bingung aku ya. Oke, singkat kata, Mas Mbak, singkat kata, saya nggak perlu bahas lebih dalam ya. Yang mahasiswanya itu, saya nggak tahu ya, ini mahasiswanya itu ada yang S1, S2, S3 gitu ya, macam-macam. Itu apa namanya? Ada yang single, ada yang married gitu ya. Even mereka single, mereka berpenghasilan, Mas Mbak. Mereka mereka dikasih uang saku ya. Uang saku dari apa ya? Bisa disebut dari apa gaji orang tuanya gitulah. Dia nggak nyebut terang-terangan berapa, tapi mungkin 1% dari UMR, 10% dari UMR dan seterusnya. Uang sakunya gitu ya. Kemudian sudah sama dia ini dikelompokin. Ada dimensi overuse smartphone, psychological social dimension, health, preoccupation sama teknologi. Kamu bisa baca ini. Ternyata yang suka HP-an, nah HP-an, kalau saya udah ngomong HP-an itu berarti overuse ya. Senengannya HP-an kebacut ya. Itu kamu tahu ini SD ya, standar deviasinya tuh 8 jam antara laki dan perempuan. Sorry, antara sesama yang sesama single dan sesama yang sudah menikah. Selisihnya bisa 8 jam loh Mas Mbak. Iki apa toh? Nah, standar deviasinya tuh 8, ini jam ya satuannya ya. Kemudian, yang memperhatikan kesehatan, yang single, nah sekian ya. Yang single ada kurang lebih mungkin ya rata-rata sih yang ini ya, yang nggak memperhatikan kesehatan ini. Kamu lihat 0,07, gak signifikan nih Mas Mbak. Nilai paling jelek itu ini. Kalau di gender ini yang paling jelek. Teknologi. Bu, itu paling jelek apa? Kamu bisa baca papernya. Tapi yang jelas, smartphone addiction atau ketagihan HP-an gitu ya, itu ternyata tidak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, tidak dipengaruhi oleh apa istilahnya ya, tidak dipengaruhi oleh uang saku, tidak dipengaruhi oleh ya macam-macam ya. Ini terakhir, ternyata yang pakai kurang dari 2 jam itu cuman maaf nggak ada, nggak ada Mas Mbak. Lihat, yang HP-an kurang dari 2 jam, nggak ono Mas Mbak. Tidak ada. Semua selalu antara 2 sampai 4 jam, bahkan lebih dari 4 jam. Uripe HP-an gitu ya.
Saya tuh pernah dihitung rata-rata sama si Xiaomi ya. Kamu HP-annya lebih sedikit daripada minggu lalu gitu. Nggak tahu dia kenapa summarize-nya tiap minggu gitu ya. Kamu make smartphone lebih banyak loh daripada minggu lalu. Mesti diingetin sama si Xiaomi ini gitu ya. Ojo, yo kasare mungkin ojo HP-an naik gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin. Tapi yang jelas itu saya husnudzon aja itu ya, kalau kalau saya diingetin gitu berarti ya ojo HP-an ae ren gitu ya. Kurangi HP-an gitu. Jadi memang saya mengurangi apa? Saya tuh bisa dibilang sehari itu buka HP, kalau dihitung total itu mungkin cuma 2 jam Mas, Mbak. Total ya. Balesi WA mahasiswa tuh paling ya 1 menit 2 menit ya. Kali sehari mungkin ada yang WA itu 5 sampai 6 orang. Berarti cuma 12 menit ya. Kurang lebih butuh 12 menit untuk balesin WA. Terus karena saya butuh, kadang saya baca koran itu di HP ya. Baca koran di handphone satunya yang bukan HP kerjaan. Itu saya baca koran, saya baca media massa intinya gitu ya. Kadang Detik, kadang Kompas, kadang ya macam-macam, hampir semua saya baca lah. CNN, CNBC dan seterusnya. Itu udah berapa jam? Itu insya Allah hampir tiap hari ya, 2 hari sekali lah paling enggak. Ngegame nggak pernah. Nah, yang lama ngapain Bu Reni? Delok Shopee Live ya, belanja. Enggak bercanda ya. Itu pun lama, itu paling ya mentok setengah jam, nek nggak gitu ya kuota saya menangis gitu ya. Kuota menangis ya. Kadang di rumah ya ada kuota apa Orbit gitu ya. Kalau pas lagi mau habis gitu, ya wes gak buka Shopee gitu ya. Gak buka Shopee Live itu nyedotnya luar biasa itu. Duh, piro entek, pirang giga entek gitu ya. Itu dulu saya kalau lihat Shopee Live bisa sampai 2 jam, 3 jam. Cuman dari Shopee Live ya. Sekarang paling setengah jam ya mentok. Karena udah hampir punya semua sih. Udah keperluan rumah itu udah ada semua gitu ya. Saya dulu nyari ini loh, nyari aki buat mobil, nyari CCTV 2, nyari apa ya laptop. Itu saya pantengin gitu ya. Nyari handphone itu saya pantengin. Udah dapet ya udah nggak lihat lagi gitu kan. Udah cukup gitu. Nah, paper ini Mas Mbak, kamu kalau baca itu bagus banget. Kamu baca deh. Kamu baca ternyata loh, iya kok bisa gini ya. Ternyata dengan penghasilan berapapun ini ya, itu juga nggak nggak membuat orang, oh kalau penghasilannya gede nggak buka HP, enggak. Oh kalau penghasilannya gede ternyata HP-an terus ya bisa jadi gitu. Terus penghasilanmu akeh ku tekon ndi gitu. Saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas data itu berkata demikian. Paper ini bagus Mas Mbak, saya nggak bohong. Bagus banget kamu kalau mau baca, bagus ya. Ini paper yang menurut saya bahkan anak apa ya, anak SMP atau SMA yang bahasa Inggrisnya oke gitu ya, ini udah ngerti dia ini maksudnya apa. Iya emang bagus sih, sebagus itu memang paper ini ya. Gampang banget dibaca, dimengerti, dipahami, itu gampang Mas Mbak. Kamu bisa cek gitu ya, iseng-iseng gitu baca deh paper ini. Nah, jadi intinya Mas Mbak kalau apa namanya, semakin semakin ini ya, ternyata ini, apa namanya, teknologi dimensi itu sangat mempengaruhi berapa lama orang HP-an. Contoh, penghasilannya tuh gede ya, lihat ya, penghasilannya dia itu 20.000 rial, itu setara kayak 70 juta. Eh, iya bener, 20 kali 3,5. Iya bener, 70 juta ya. Orang yang punya penghasilan 70 juta per bulan gitu ya, itu dia cenderung bisa beli handphone yang agak mahalan dikit. Kemudian karena dia tuh ini, apa namanya, penasaran. Contoh ya, iPhone 16.
Iku cek luarane iku ono apa nih sih gitu ya. Orang tuh penasaran. Orang yang duitnya banyak itu penasaran. Apa sih sing garai larang gitu ya. Kemudian setelah tahu, oh ini yang bikin mahal ya. Diumet teknologinya. Fiturnya dihabis-habisin. Katanya ada stabilizer. Bener tah? Saya tak pakai lari. Oh, dia oyak-oyak nggak orang apa enggak gitu ya. Nah itu dicobain tuh fitur-fiturnya. Jadi dia menggunakan handphone itu lebih dari 4 jam. Itu faktor teknologi dan juga apa namanya? Duit yang ya menurut saya emang duitnya banyak gitu kan. Ya dia penghasilannya oke, worth it gitu untuk beli handphone yang dengan high tech gitu ya, high technology intinya gitu ya. Jadi karena rasa penasaran terhadap fitur-fitur, terhadap apa gitu ya, itu ada di sini. Khususnya yang single, yang married enggak. Yang married itu yang udah menikah itu enggak sekepo itu dan dia enggak butuh handphone mahal gitu ya. Dia nggak butuh untuk yang apa namanya? Ya ini fakta ya. Saya pun juga merasakan sejak menikah, apalagi punya anak 2 sekarang gitu ya. Itu anu Mas, Mbak, apa namanya? Kayak kebergantungan di HP itu kayak nggak ada gitu. Nah, itu yang apa ya? Pergeseran-pergeseran habit atau behavior gitu ya. Itu terasa. Nah, kamu kalau teman-teman kelas P maupun kelas T ya, kalau punya topik-topik kayak gini tuh bisa masuk Q1 Mas, Mbak. Asal tulisanmu bagus ya. Itu bisa masuk gitu loh. Iya, Bu, padahal cuman bahas smartphone loh, Bu. Mosok sih sok sekeren iki. Iya, cuman gitu doang gitu. Ya faktanya emang demikian gitu kan. Oke ya, saya sudah membahas paper Q1, itu Q1 ya tadi Mas, Mbak. Next kita ke pertemuan 12. Saya langsung 2 pertemuan sekaligus ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Silakan yang mau bertanya. Tuh, malah ini ya. Malah out. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada saya lanjut. Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, coba saya tanya deh. Mini post test ya. Kamu dengerin apa enggak? Eh, Kan itu coba-coba gitu. Iya, itu kenapa kok pakai sebentar ya Bu? Gitu. Tanya temennya apa gimana Mbak? Enggak Ibu, tadi saya masih mikir. Oh, oke. Ya, oke ya Mbak. Jadi memang yang penelitian yang tidak punya panduan yang pakem gitu, memang namanya riset eksperimental ya atau experimental research. Itu yang
ya sebagian orang suka itu ya, terutama orang yang background apa ya, yang bukan SI ya, bukan sistem informasi, tapi lebih ke teknik komputer atau apa ya, manajemen informatika, nah itu suka. Oke, oke, baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya lanjut di minggu ke-12. Di sini saya tidak akan menjelaskan materi, tapi salah satu yang saya suka dengan materi minggu ke-12 itu adalah kalian diperkenalkan dengan apa ya, suatu web yang memang menyediakan berbagai berbagai ini apa namanya, berbagai apa ya kalau nyebutnya ya, berbagai tools ya untuk me, 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 me- mendapatkan dataset. Bu, dataset itu apa sih Bu Reni? Dataset itu data, Mas Mbak, kumpulan data yang kamu itu nggak perlu survei. Nah, salah satunya ini, Kaggle. Ini kalau orang-orang informatika suka ambil data di sini ya, dataset. Nah, saya pernah bilang ya, saya lupa di kelasmu atau di kelas yang lain gitu ya. Saya tuh paling nggak suka ngemis data, Mas Mbak. Saya tuh benci ngemis data. Gak seneng saya. Bu, apa sih contohnya ngemis data? Yang tadi mungkin ikut kuliah data saya apa DSM mungkin ngerti. Contoh kayak orang itu apa ya, survei, nyebar kuesioner. Nah, itu saya nggak suka, Mas Mbak. Loh, kenapa Bu kok nggak suka? Karena kuesioner itu ya cenderung ngawur nek ngisi gitu ya. Awur-awuran gitu. Ya, ya terserah ini fakta atau tidak gitu ya. Tapi saya tahu sendiri, saya bisa bilang 90% itu data kuesioner itu bohong. Ya. Kecuali memang ada tanda petik ya, ada kayak semacam hubungan ya. Contoh kayak kuesioner mahasiswa terhadap prodi, kuesioner UNESA dosen terhadap institusi. Nah, kayak gitu oke, mungkin masih benar. Tapi kayak kuesioner, apakah aplikasi ini idenya bagus? Lah, lah, lah. Entahlah, diawur, diawur, percayalah. Karena apa? Tidak ada hubungan sama sekali antara responden dengan pemberi kuesioner ya, apa itu namanya? Yaitu penyedia kuesioner. Nggak ada hubungannya mereka. Jadi diisi telu wae gitu ya. Sisin 5 kabeh gitu. Bingung saya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan eh, kalian pernah lihat gak? Ada kuesioner tuh gini. Kuesionernya tuh lucu, ya. Ini saya contohin ya. Kamu biar ada gambaran Mas Mbak. Kenapa saya bilang 90% kuesioner itu bohong? Ada pertanyaan satu, contoh ya, saya makan roti, saya suka makan roti. 2, saya suka makan nasi. Ini, Mas Mbak, kamu kalau dua pertanyaan ini misalkan ya jawabannya liket 1 sampai 5 ya. 1, misalkan kayak gini ya. Saya suka ya apa sih? Misalkan nih, liket ya 1 sampai 5 wis gini aja. Ya apa sih? Liket 1 sampai 5. Nah, gini ya. Kamu ngasih, "Oh iya saya sangat setuju tuh roti enak emang ya." Nasi, "Oh, saya setuju juga. Saya suka nasi, saya suka roti." Di sini tuh ada pertanyaan jebakan Batman, pernyataan jebakan Batman. Saya tidak suka
makan yang berbahan dasar tepung dan beras. Wes. Iki lek gak mau waca, mau jawab 5, wes wajur. Wes kuesionermu tuh fake palsu kabeh. Saya bisa langsung gitu. Karena apa? Anak-anak itu sering nggak baca pernyataannya apa. Di sini nih ada jebakan Batman. Pasti di dalam kuesioner tuh dia siapin jebakan Batman di situ. Pasti. Biar apa, Bu? Biar konsisten jawabannya. Nah, kalian udah ngerti kan sekarang? Logikanya tuh kayak gini. Ya. Oke, saya balik lagi ke konteks ini. Kagel itu kalian tidak perlu ngemis-ngemis data. Ya. Kalian tidak perlu ngemis data. Loh, Bu. Serius tak, Bu Ren? Iya, kamu coba cari. Smartphone addiction. Perhatikan ya. Mana ya? Ini nih deh. Nggak ada. Apa ya? Nyebutnya apa ya? Social media addiction gini kan? Loh, si. Iki kok gak nang data set sih? Oke, sorry ya. Saya ulangi lagi. Smartphone loh, iya tetap keluar gini ya. Padahal udah tak pilih dataset loh. Ini coba ya. Ini nih. Social media menace. Oke. Ini ada datasetnya Mas Mbak di bawah ini. Jadi ini ada tombol download. Time wasters on social media. Perhatikan ya, kamu tuh nggak perlu ngemis-ngemis Mas Mbak, nggak perlu. Kamu nggak perlu ngemis-ngemis minta data itu nggak perlu, nggak penting ya. Alah, dadak ngene iki nyapa tuh ya. Gak liat kene sih kagele. Nah, ini ya. Saya bentar. Nah. Download. Nah ini. Oke, sudah saya download. Oke, ini udah jalan. Nah, kita lihat Mas Mbak. Kita lihat ya, ada berapa respondennya. Waduh Bu, nggak bisa dibaca. Oh, belum. Sabar. Sabar, file, open. Salah. Data from CSV. Ini ya, caranya buka datanya Kaggle itu gini ya. Nah, kita lihat. Nah, rapi guys. Ya, betul ya, rapi ya. Lah kok mek 20? Alah. Cuili ini. Nah kok respondennya ora niat ini. Oh, iki lho, banyak ya. Kok tadi cuma 20 sih? Ah, perhatikan Mas, Mbak. Iki datanya tuh banyak kamu kalau tahu. Berapa, Bu? Banyak wis aku males ngitung, ha. Akeh iki lho. Nih ya, saya scroll. Berapa tuh? 1000 respondennya. Udah, pakai aja data ini. Dia ngeliat YouTube berapa lama. Ya. Aduh. Dia lihat apa? Game. Ngapain lihat YouTube pas topik game? Ya. Dia video link ini aduh satuannya apa ya? Menit paling. Menit mungkin ya.
menit, 27 menit ya. Masa 27 jam kan nggak mungkin ya. Menit, maaf. Menit ya. Kemudian time spend video 1. Number of video watch, dia nyari game itu sebanyak 49. Scroll peng 51. Dia lihatnya seringnya malam. Oh, sampai kayak gini loh Mas Mbak. Dia pakai apa? Oh, smartphone. Nggak pakai tablet ya, nggak pakai komputer, pakai HP. HP-nya iPhone. Mulainya jam 22. Sih, ini loh, definisi data tidak ngemis itu ini. Bukan setuju, sangat setuju, tidak setuju. Saya tim yang suka ngambil data kayak gini nih Mas Mbak. Ya, Kaggle itu salah satu apa ya, aplikasi yang menurut saya itu ya keren gitu ya. Kalian silakan bisa cari aja. Kamu butuh apa sih? Cari aja di sini. Ada kok. Kamu nyari apa? Data set apa? Ya udah. Nih ya, kita coba ya. Ternyata mahasiswa itu senengnya ndelok apa? Kita lihat. Nah, ini ya. Saya filter student ada 246 nih ya. Ini kelihatan ya kecil Mas Mbak. 246 mahasiswa. Saya persingkat lagi. Mahasiswa yang laki-laki. Senengannya apa iki? Ya, kita lihat. Sukanya apa? Ndelok apa wong lanang iki ya. Life hacks, jokes, game, ya, entertain, vlog, ya, ya, bingung aku wong lanang delok jokes meme lho, bingung saya. Lanangan apa iki delok jokes meme? Hidupnya tuh serasa guyonan ngono bae ya. Bu emang nggak boleh? Enggak, saya nggak pernah bilang nggak boleh kan. Nah, tuh lihat. Lihat ya, laki. Ini saya filter laki ini. Laki yang paling banyak lihatnya pas apa? Ya, pas apa ya? Pas malam, iya kah? Kita lihat 46 malam. Yang lihatnya pagi-pagi 29. Sorry kok iki pagi sih. Iki sore ya. Yang lihatnya pagi, maaf. Nih pagi 12. Lanang. Ya, pagi ndelok ngene iki, ya. Cuman 12 orang. Mahasiswa laki yang lihatnya pagi itu cuma 12 orang. Nah, banyaknya itu ngelowo. Lowo itu apa? Malam. Ini evening itu malam ya. Evening itu kapan sih Bu? Maghrib. Maghrib sampai apa ya? Ya sampai jam-jam 10 gitu kali ya eveningnya. Night itu di atas jam 10 ya. Jam 1 itu jam 1 itu masuk night ya. Jam 2 itu masuk night ya. Oke. Nah, itu loh Mas Mbak. Ketok ya. What's reason? Karena belajar atau karena gak bisa tidur atau habit. Nah, kita lihat. Oh, ternyata yang habit sedikit. Dari 51. Kita lihat. Oh, entertain juga sedikit. Nah, ini loh Mas Mbak ya. Karena nggak bisa tidur. Paling banyak ya. 17 ya. Yang habit tadi berapa? Oh, paling banyak habit ya. Kebiasaan berarti. Oke ya. Nah, kayak gitu tuh Mas Mbak. Oke. Ini adalah contoh kalian tidak mengemis data lewat Kaggle ya. Kalau Bu, emang kenapa sih Bu nyebutnya kok selalu ngemis data? Ya karena iya, kamu nyebar kuesioner. Kalau kalau nggak ada yang ngisi kan kamu minta-minta gitu. Ayo Tare, tolong isiin Re, gitu kan. Ya, betul ya.
Oke, saya balik lagi ke slide. Itu yang Kaggle ya. Yang kedua, kita pakai UCI. UCI sama Kaggle itu duluan UCI, Mas Mbak. UCI itu spesialis data kedokteran. Jadi, alasan kenapa UCI itu apa istilahnya ya? Lebih sedikit datasetnya dibanding Kaggle. Kalau Kaggle kok antah berantah yang Kaggle. Tapi yang di sini lebih pada penyakit, otonomi tubuh, kemudian data-data tentang anatomi hewan, anatomi kendaraan gitu ya. Nah, itu banyak ya. Iklim gitu ya. Itu banyak di sini, Mas Mbak. Tapi kayak bisnis, law itu dikit ya. Dikit banget. Dikit ya. Kalau kalian tahu, nah bahkan nggak ada tuh. Gimana sih? Kok nggak ada? Ya apa sih kok gak ono lagi? Loh, gak ada kan? Ya, bukan salah saya toh. Coba iklim, hanya. Nah, sih iklim di Cina gimana? Banyak ya. Ya walaupun cuma 14 lah ya. Yang banyak lagi itu computer science. Ini banyak ya. SMS spam. Kemudian apa ya? Ya banyak lah intinya ya. Kemudian ya nggak banyak-banyak amat lah ya. Oh, banyak sih 240 ya. Banyak lah lumayan. Kemudian yang banyak lagi itu biologi itu banyak. Anatomi tubuh. Nah, banyak ya 55. Ya dan seterusnya. Jadi kalau kalian mau ngomong Kaggle lebih bagus Kaggle gitu ya, Bu. Berarti bisa dibilang Kaggle ini lebih komplit. Ya, bisa dibilang begitu. Tapi Kaggle itu lebih banyak data-data tentang machine learning, computer science. Kamu kalau nyari iklim kayaknya nggak banyak. Nyari anatomi tubuh nggak banyak. Penyakit-penyakit nggak banyak. Banyaknya di mana Bu Reni? Di UCI gitu ya. Saling melengkapi. Intinya gitu ya. Sosial humaniora banyak di Kaggle dibanding UCI. Saya coba sih. Ini ya sosum ya. Ada berapa? Oh, cuman 47 dikit ya kan? Bu, dataset itu apa? Ini tadi yang saya tunjukin ini dataset namanya. Jadi dataset itu jangan diartikan selalu setuju, tidak setuju, sangat setuju, itu data apa itu ya. Bingung saya. Tapi kok Bu Reni ngajar itu ya? Saya nggak boleh nggak boleh ini harus fair intinya gitu ya. Kamu DSM anak Pemdik pasti kenalnya setuju, tidak setuju pasti begitu. Saya nggak boleh maksain, oke, DSM pakai Kaggle, no, nggak akan saya paksain itu ya. Walaupun emang nggak ada Bu, ada kok. Phishing, selain phishing itu apa? Spoofing ya. Loh, UCI, sorry. Maaf ya, maaf. Spoofing. Tuh, sebanyak ini loh. Spoofing dataset, anti-spoof. Ya, banyak loh. Apa? Kamu sebut aja Tokopedia. Data breaching kayaknya ada di sini. Sih, review
Tokopedia, Shopee. Kamu nggak perlu, Mas, Mbak, ngemis-ngemis data itu ya. Tolong isiin ini. Oh no. No, no, no. Gak penting. Download aja. Loh, kok iki sih? Loh, kok sosial media sih? Tadi lah duduk iki sih. Loh, mah hilang. Ya Allah, ya apa sih aku? Gak ngena kok. Kan tadi saya klik ini. Kok tadi sosial media iki piye toh? Gak ngerti ya. Oke, ini datasetnya. Kita lihat. Oh, ini nggak tahu ratingnya ada berapa nih. Oh, bahasa Indonesia ya. Oke lah ya. Tapi Fabric apa ini? Barang yang nggak datang in the size of catoknya broken com live ya. Apa ya? Coba kamu lihat ya, Mas Mbak ya. Sekali it's small size. Black minta hitam dikasih navy lah kayak gini loh. Black minta apa ngono ya? Ya, ya apa Bu, kok lucu? Iya, ini buat semantic analysis. Ini semantic analysis ini Mas Mbak. Kau bisa neliti ini. Ya, bagus ini kalau kalian mau. Dateng good structure. Gak gena. Hercloth kekecilan tapi gak apa-apa lah. Jadi translatornya tuh on gitu ya. Ya memang kita kan bahasa-bahasa slay gitu ya. Jauh antecedent foto banget ama opo glow material gitu ya. Kalian ngerti lah maksudnya lah. Datang keripik nih ancur-ancur semua gitu ya. Packing nih. Ya Allah. Gitulah ya. Semoga diartikan ya. Itu loh. Data itu kayak gitu Mas Mbak. Gak perlu kamu ngemis-ngemis. Gak usah. Oh, setuju, tidak setuju. Gak usah. Ya. Oke. Mbak Marta mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak. Halo, Mbak Marta. Kamu bingung lagi apa enggak, Mbak? Oh, enggak. Ya udah. Mana sih? Ntar ini di rumah saya masih adzan ya. Kita break bentar. Oke. Izin saya lanjutkan ya, Mas Mbak. Tadi saya manggil Mbak siapa ya? Mbak Marta, nggak connect ya? Mbak Unsa, halo Mbak, kamu dengerin apa enggak, Mbak? Untuk melihat dataset, bisa mengakses web apa, Mbak? Halo, Mbak Unsa. Loh, hilang mana? Halo, apakah suara saya tidak terdengar?
Kok nggak ada suara, Mas Mbak? Ya Allah, kok gak ada suaranya tapi apakah saya ngomong sendiri? Terdengar Ibu. Iya, Bu. Iya. Apa tadi, Bu, soalnya? Pertanyaannya. Oke. Untuk mencari dataset, Mbak Ensa bisa akses situs apa, Mbak? Di Kaggle. Atau Google atau Kaggle atau UCI? Ya, ini nih. UCI ini, Mbak. UCI. UCI. Ya, ini di slide-nya emang kecil. Kaggle atau UCI gitu ya. Nah, oke, terima kasih Mbak Unsa. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Di dalam pertemuan ke-12 itu tidak ada tidak ada tugas secara spesifik. Memang ini ya, saya juga sudah ngomong di kelas G dan H bahwa di dalam Medpen ya itu saya nggak mau, sebetulnya saya sendiri ya yang nggak mau ribet, tapi saya melihat ada tumpang tindih antara SW dan Medpen. Medpen itu menguatkan metodenya, SW itu mempraktekkan metodenya. Kamu belajar metodenya di Medpen, kamu membuat papernya di SW. Istilahnya gitu. Nulisnya, ngerangkumnya, ngartikannya, bikin state of the art-nya itu di SW. Sementara di Medpen kamu dikuatkan metodologinya. Tetapi di situ saya tadi ada disclaimer ya Mas Mbak, bahwa tidak semua dosen itu memahami dataset, tidak semua memahami metode-metode ini gitu ya. Yang tadi saya bilang, saya menguasai software estimation. Belum tentu Pak Nanang kamu ajak ngomong gitu ngerti. Belum tentu Bu Anita diajak ngomong gitu ngerti. Itu. Sedemikian juga dengan Pak Nanang. Ngomong e-commerce tentang sentiment analysis, saya juga roaming, nggak ngerti. Apa itu gitu. Itu karena keterbatasan kami juga itu ya. Jadi saya kira tidak fair kalau memang setiap dosen tuh mengajarkan keilmuan yang terlalu spesifik. Tapi kalau sekedar Bu nyari dataset ya oke lah, saya suka banget itu ya Kaggle, UCI, bahkan ya ISNBSG. Opo iku Bu? ISBSG ya. Aduh, mumet awakmu ya. ISBSG dataset. Nah, ini saya sering pakainya di sini ya, software metric di sini, Mas Mbak. Ini juga dataset, Mas Mbak. Tapi khusus yang bidang penelitian saya. Kalau enggak bidang penelitian saya, enggak tahu saya nyarinya di mana gitu ya. Ini juga dataset sama gitu. Oke, jadi mohon bisa dipahami ya Mas Mbak, artinya saya tidak ingin memaksakan untuk ngajarin kamu yang saya tidak tahu, dan kamu juga harusnya keberatan gitu kalau diajarin Bu Reni yang Bu Reni nggak tahu ya tambah jatuhnya sesat gitu kan. Saya menyesatkan itu. Itu juga nggak boleh gitu ya. Jangan jangan kayak gitulah intinya gitu ya. Dito iki nyarinya di mana ya ini? Oh iya benar. Ini ya, ada banyak nih datasetnya. Kamu tinggal ambil gitu ya. Yang aduh ya ampun. Oh, oh.
Oke, mungkin sampai di sini ada yang bingung atau gimana mungkin Mas Mbak? Gimana ya ini? Oh, harus login dulu kayaknya ya. Baru bisa akses dataset ya. Oh iya benar. Iya kayaknya. Harus login dulu baru bisa dapat datasetnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Mbak sekalian. Medpen cuma 2 SKS ya. Saya udah ngecebret 1,5 jam kurang lebih. Ada yang mungkin perlu didiskusikan atau gimana? Atau sudah cukup jelas? Permisi Bu, Yes. mau tanya. Mengenai pertemuan ini kan kemarin kan kita ada 3 pertemuan yang belum. Ya Bu ya. Nah untuk Iya. pertemuan hari ini itu pertemuan 11 dan 12 kah? Atau Iya, pertemuan iya betul 14? Pak. Benar. Hari ini cuma 11 dan 12. Saya lupa ya 11, 12 atau 12, 13 sih Mbak. Yang bener yang mana loh saya nggak ngerti. Karena di beberapa kelas lain tuh ada yang dimasukin dosen lain masihan gitu loh Mbak. Saya mikirnya ya saya paling mulainya 12, 13 gitu kali ya. Jadi ya antara saya hutang 1 atau 2 lagi gitulah. Intinya gitu ya. Saya nanti tak tanya di grup dosen gitu ya. Dosen Medpen maksudnya. Karena ada yang beda persepsi gitu. Ada yang bilang saya masuk di 12, ada yang bilang saya masuk di 11, itu ya bingung saya. Yang bener yang mana. Gitu ya Mbak. Jadi yang Baik Bu. 13, 14 belum. Iya Ibu, nanti saya kabarin ya Ibu. Nanti saya tanyakan lebih lanjut. Oke. Jadinya mulai dari 11 atau 12. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Mbak PJ, Mbak Zuliani. Halo Mbak. Kamu sudah bingung apa? Sudah mabuk Mbak? Kuliah loro dina iki ya, mumet aku ya rasane. Silakan yang mau tanya atau dari Mbak sorry Mas deh. Mas siapa ya? Mas Arik, ada yang mau ditanyakan? Mas Arik L Prisdat. Halo Mas Arik. Oh, hilang arek. Halo Mas M Arik L Prisdat. Loh kan gak connect arek. Ya, Bu. Ya, ada yang mau ditanyain nggak, Mas? Enggak, Bu. Oke. Nah gitu yang terakhir deh. Siapa ya? Takoki. Mas siapa ya? Kelas F yang laki ya. Ya, gak apal ya Allah. Mas Feb, Mas Febi kah? Mas Febi itu kelas F ya? Halo Mas Febi. Iya, Bu. Iya, kamu dari kelas F, Mas? Iya, saya dari kelas F, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Sepertinya cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin dari saya itu dulu, Mas Mbak sekalian. Mohon maaf sudah masuk waktu maghrib ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Mas-mas sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yuk.